Partai catur antara Garry Kasparov melawan komputer Deep Blue sangat menggemparkan di masanya. Partai ini melambangkan kekuatan manusia versus kekuatan mesin. Pecatur manusia yang mengandalkan intuisi dan jalur baru melawan mesin yang memiliki kemampuan membaca jutaan posisi hanya dalam 1 detik. Manusia versus mesin, kecerdasan individu versus kecerdasan kolektif. Waktu itu kekuatan manusia melawan komputer masih berlangsung cukup seimbang. Lain halnya dengan era sekarang di mana kekuatan engine komputer sudah sangat jauh melampaui pemikiran manusia. Sekarang sangat sulit bagi manusia mengalahkan superkomputer kala bermain di catur. Partai catur antara Kasparov melawan Deep Blue kali ini berlangsung sangat menarik. Kali ini Deep Blue yang memegang putih menggempur habis-habisan Kasparov yang biasanya dikenal dengan gaya menyerang. Komputer Deep Blue tidak pernah melepas kendali, memaksa Kasparov untuk mengambil peran sebagai penonton pasif. Mari kita lihat partainya. Deep Blue memulai permainan dengan pion E4, direspon Kasparov dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke B5. Ruy Lopez, sistem pembukaan yang paling banyak dianalisis. Beberapa variasinya memiliki kedalaman lebih dari 40 langkah. Kasparov melanjutkan A6, setelah gajah mundur ke A4. Kuda hitam berkembang ke F6, menyerang pion pusat putih. Deep Blue membiarkannya, ia memainkan rokade. Kasparov memainkan langkah pengembangan alami gajah E7. Hitam memasuki variasi tertutup Ruy Lopez. Ia menempatkan gajah raja di depan raja sebagai benteng dan bersiap untuk rokade. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kasparov merasa ia harus mengungguli mesin dengan lebih baik dalam posisi terblokir dan bermanuver. Biasanya komputer kurang berhasil dalam situasi ini. Engine lebih menyukai situasi dengan garis terbuka, di mana ide-ide cenderung lebih konkret dan nyata. Putih melanjutkan benteng E1, putih mengamankan pusat dan akhirnya mengancam untuk mendapatkan pion E hitam. Mempersiapkannya dengan terlebih dahulu menangkap kuda C6. Karena itulah di sini hitam merespon B5, menutup gajah ke B3 dan D6. Kasparov memperkuat pion rajanya dan melepaskan gajah untuk ditempatkan. Ini juga membebaskan kuda untuk mengejar gajah putih dengan menggeser ke A5. Ini direspon Deep Blue C3, membuka peta untuk lari gajah jika diserang. Rokade. Bagian pertama pembukaan telah berakhir dengan kedua belah pihak telah melakukan rokade di sisi raja. Fase selanjutnya berfokus pada bagian tengah. Putih mengincar tusukan D4, memberikan tekanan terhadap pion raja hitam. Dan hitam berharap untuk mempertahankan posisi di tengah, menjaga dan mengamankan penyeimbang di E5. Deep Blue H3 mencegah masuknya perwira hitam ke petak G4. Putih ingin memastikan bahwa kemampuan kuda untuk bertarung di D4 dan E5 terus berlanjut. H6 dan D4. Dengan langkah ini Deep Blue meningkatkan tekanan. Memang keunggulan Deep Blue cukup tipis dan hitam memiliki permainan yang sangat baik. Kebanyakan mesin pada kenyataannya bernasib buruk ketika keadaan mengharuskan pendekatan yang sabar dan penuh manuver. Namun ini bukan komputer biasa seperti yang segera disadari Kasparov. Benteng E8 menambah perlindungan pada pion pusatnya dan memberi peta untuk gajah mundur. Deep Blue kuda D2 karena C3 terblokir. Kuda dikembangkan ke D2. Kasparov menjatuhkan gajahnya ke F8. Dibalas kuda F1, gajah D7, kuda G3. Ini memperkuat pion E dan menjaga F5. Selain itu kuda-kuda yang berdampingan di F3 dan G3 memberikan perlindungan dan dukungan bagi Raja Putih. Kasparov memainkan langkah kuda A5 yang menyerang gajah, sehingga Deep Blue menjatuhkan gajahnya ke C2. Gajah ini terlalu berharga untuk dilepaskan. Gajah ini menjaga pion E, menjaga kuda putih kelak di F5. Dan jika terjadi pertukaran yang menghasilkan pion makan di F5, C5 menyerang pion pusat putih dan mengosongkan peta untuk perkembangan menteri. Tapi Deep Blue membiarkan pusat tetap tegang dan bermain B3. Putih memainkan ini untuk menjaga kuda hitam agar tidak ke C4. Kuda C6, D5. Deep Blue menutup pintu di tengah, mengubah karakter posisi secara tak terhapuskan menjadi permainan tertutup. Karena manusia umumnya yang mengungguli komputer dalam situasi tertutup,
yang lebih intuitif dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Strategi mesin tampak serba salah. Namun di sini Deep Blue telah memilih untuk memasuki jalur yang lebih sering dilalui sang juara dunia. Kuda E7, gajah E3. Butuh 17 langkah, tetapi gajah telah menemukan tempatnya, tempat yang nyaman. Dalam posisi tertutup ini, putih memiliki keunggulan ruang minimal berdasarkan pion center yang lebih maju di D5. Perhatikan ruang sempit hitam dan pasukannya yang berkumpul di tengah. Akankah ia terhimpit sampai mati, atau akankah energi potensialnya meledak? Hitam kuda G6, putih menteri D2, mengkoneksikan kedua benteng dan menggandakan tekanan pada pion H6. Kuda H7, hitam menarik kudanya untuk membuka diagonal D8 H4, memungkinkan kuda G6 untuk menyerang di H4 dengan dukungan menteri menawarkan pertukaran kuda. Dengan bertukar kuda, Kasparov mungkin dapat mengurangi kemacetan. Putih A4, ini langkah yang cukup baik dari putih. Tak terhindarkan lagi, sayap menteri sekarang akan terbuka. Kuda A4, Kasparov berinisiatif mengadu kuda. Kuda makan kuda dan menteri merebutnya kembali. Menteri putih ke E2, sebuah langkah yang penuh resiko menuju sisi sayap menteri. Putih tetap mengawasi B5 sebagai predator. Di sisi sayap raja, menteri berbaris di jalur menuju H5 untuk menawarkan pertukaran menteri. Karena itulah di sini Kasparov menjatuhkan menteri kembali ke belakang. Deep Blue sekarang membuat langkah taktis memaksa, yaitu B4. Menteri C7, benteng C1. Deep Blue mempersiapkan benteng, berharap jalur C ini akan terbuka. Tapi secara cerdik Kasparov menutup file C dengan memajukan pion. Tak mau kalah, Deep Blue juga memainkan langkah yang tak kalah cerdik. Benteng A3 untuk mengendalikan file A. Putih terlebih dahulu menggandakan benteng di belakang pion A sebelum bertukar di B5. Benteng C8, hitam membayangkan pertahanan di mana benteng A8 dijaga 2 kali oleh benteng di C8 dan menteri di D8. Oleh karena itulah menteri akan menjadi buah terakhir yang merebut kembali di A8. Deep Blue menggandakan bentengnya di file A. Menteri D8, F4. Saat ini putih tidak dapat menerobos dengan efektif ke area file A. Namun dengan menciptakan titik serangan baru, ia mungkin pada akhirnya dapat menggunakan mobilitas superiornya untuk memancing hitam keluar dari posisinya. Atau dalam situasi di mana ancaman terhadap kedua area tidak dapat dijaga secara bersamaan. Hitam kuda F6, pion makan pion D5, dan putih merebutnya kembali. Pertukaran pion pertama, dan putih langsung mendapatkan file F yang setengah terbuka. Deep Blue langsung mengisi file ini dengan menempatkan menteri ke F1, kuda E8, menteri F2, kuda D6, gajah B6, mengancam menteri. Menteri bergeser ke E8, benteng A2, dan gajah ke E7. Kasparov tentu saja mencoba mengaktifkan gajahnya yang terpuruk ini, tetapi penempatan ini mengganggu menteri dalam mempertahankan pion E5. Selain itu di F7, gajah dapat diserang oleh kuda dari F5. Posisi hitam dengan keterbatasan ruangnya memiliki kekurangan di sana-sini. Gajah C5, gajah F8, kuda F5. Ini adalah langkah yang bagus dari putih, karena setelah pertukaran gajah makan kuda, putih merebut kembali dengan pionnya. Meskipun ini memecah rantai pionnya sendiri, tapi ini akan mengaktifkan gajah petak terangnya di sepanjang diagonal ini. Hitam F6, sebuah langkah alami untuk mengamankan pion pusat dan mencegah pion F putih maju. Sayangnya langkah ini melemahkan petak terang E6 dan G6 dan memperburuk kondisi gajah petak gelap hitam. Gajah makan kuda, gajah merebut kembali, pion makan pion B5, dan putih mulai beraksi membuka file A. Pion makan, gajah E4, sebuah langkah posisi yang kuat. Tidak hanya melindungi pion putih, tapi juga mencegah hitam mendapatkan aktivitas dengan memajukan pion E. Kasparov benteng makan benteng, dan menteri merebutnya kembali. Hitam tidak bisa lagi mencegah putih masuk melalui file A, satu-satunya file yang terbuka secara penuh. Kasparov dipaksa bertahan secara ketat. Ini bukan permainannya, tapi inilah keadaan yang mengharuskannya untuk bertahan. Menteri D7, menteri A7. Apabila terjadi pertukaran, maka putih akan menguasai permainan dengan menempatkan bentengnya di baris 7.
Tapi di sini Kasparov masih membuat perlawanan dengan benteng C7. Menteri B6 membuka jalan bagi masuknya benteng. Benteng B7, benteng A8 skak, raja maju, dan menteri ke-6. Putih telah mengubah posisi benteng dan menterinya di sepanjang file A. Sebelumnya menteri berada di depan benteng, sekarang benteng berada di depan menteri. Hitam menteri C7, dan ini langkah cemerlang dari Deep Blue menteri C6 menawarkan pertukaran menteri untuk mendapatkan pion bebas yang berbahaya. Menteri B6 skak, hitam berharap bertukar di petak B6. Tentu saja putih tidak mau, ia menggeser rajanya ke F1. Sekarang balik putih mengancam skak mat di petak E8. Kasparov berusaha mencegahnya dengan memainkan benteng B8, tetapi setelah benteng A6, di sini Kasparov langsung menyerah. Ini adalah langkah yang menghancurkan. Apabila menolak pertukaran menteri, gajah hitam akan jatuh. Jika menerima pertukaran menteri, ini akan menjadi pion bebas yang berbahaya. Apabila di sini hitam memblokir langkah pion putih dengan menempatkan gajahnya ke C7, maka benteng akan masuk ke baris ke-7. Benteng ke C7 dan benteng B7, pion hitam B5 akan jatuh. Putih menang.